Pak sebutannya. Dirham. Nah, untuk emas sekarang kembali booming, bahkan harganya pernah mencapai puncak di 2020, Agustus 2020, harganya sekitar 2000-an US dollar per troy ounce. Per troy ounce. Troy ounce itu kalau di gram 31,1 gram. Dan harga emas setiap harinya itu terus naik ya. Bukan naik Pak, jadi lebih fluktuatif. Naik turun. Nah, sekarang harga emas per hari ini itu harganya ada di 1.700-an. Artinya sejak Agustus yang lalu harga emas ada penurunan. Itu dipengaruhi oleh situasi ekonomi global yang mulai membaik dan banyak orang-orang yang menjual emasnya untuk dialihkan ke aset investasi lain. Soalnya emas ini lebih terkenal atau sebutannya safe haven, Pak. Safe haven. Jadi aset yang paling aman. Aset yang paling aman adalah investasi emas. Di emas. Coba Bapak. Kalau di emas ini harganya apa ya? Nggak pernah kalah sama uang kertas, Pak. Betul kan? Dulu 1 dinar dulu dapat beberapa ekor unta. Sekarang 1 dinar dapat bisa belasan atau puluhan ekor unta, Pak. Kalau Bapak punya dinar, lebih baik Bapak alihkan ke ternak unta, Pak. Jadi soleh nanti Bapak. Soleh mudin. Berarti emas itu memang yang paling ini ya, menurut paling aman. Semua. Terus fluktuatif ya. Fluktuatif. Bukan Artinya bukan fix ya harganya. Dan semua investor sepakat, seluruh investor di seluruh dunia sepakat bahwa emas itu adalah aset safe haven. Safe haven ini ya, misalnya taruhlah kan harga emas disandingkan dengan nilai dolar ya, Pak. Dengan mata uang dolar. Kalau di forex ada istilahnya, sebutannya kodenya itu XAU USD. Artinya nilai dolar terhadap emas. Nah, kalau misalkan negeri Mamang Sam itu, Paman Sam. Mamang. Kita di Sunda, Pak. Mamang Sam itu misalkan punya situasi ekonomi yang atau politik yang nggak stabil. Nah, semua saham-saham di Amerika, entah itu Apple, Facebook atau indeks sahamnya, ada Nasdaq, ada S&P 500, ada Dow Jones. Itu semua nilainya bakal turun, Pak. Semua sektor saham. Dan dilarikan ke emas. Karena mereka yakin emas adalah aset yang paling aman. Makanya kemarin waktu awal-awal Covid, nilai emas dari 1.300-an per troy ounce itu terus menanjak sampai harga 2.000, Pak. Itu dikarenakan karena situasi ekonomi global yang kurang stabil ya, belum stabil. Nah, sekarang alhamdulillah ekonomi sudah mulai stabil walaupun sedikit-sedikit, Pak. Jadi harga emas ada penurunan dan nilai-nilai perusahaan di seluruh dunia dan situasi ekonomi mulai naik. Itu emas. Ada lagi nih sekarang yang lagi emas tuh yang lagi rame nih, aset digital atau kripto. Aset digital, kripto itu lagi rame nih. Gimana tuh? Banyak yang nyinyir juga sih, tapi memang lagi happen sekarang itu aset digital. Betul. Seperti terutama kripto, Bitcoin kan. Di kalangan muda-mudi ya, milenial kan sekarang mainnya kripto, aset-aset digital. Termasuk anak-anak sekolah juga sekarang udah banyak banget Pak kripto, betul. Pada pintar sekarang. Nah, kripto ini sebetulnya untuk analisis teknikal ya. Artinya kita membaca grafik, Pak. Membaca grafik chart harga. Itu kurang lebih analisanya sama lah dengan saham dan forex ya. Cuma di aset kripto ini high risk high return, Pak. Khusus orang-orang dengan modal yang besar. Tebal ya. Betul. Karena saya pengalaman, Bro, saya pernah dulu tuh main trader tuh itu di digital tuh dulu saya itu dulu plotting 4 hari, Bro. 4 hari modal cuma punya 10 juta. Betul. Profit cuma 3,5 juta. 4 hari plotting, habis duit saya, Pak. Itu transaksinya di mana, Pak? Saya dulu. Oh, Kalbu. Mohon maaf, sensor. Aman. Padahal sebetulnya punya reputasi yang bagus ya, Pak. Soalnya dia perusahaan pialang ya. Perusahaan ini intermezzo aja. Yang bermasalah cuma marketingnya aja. Brokernya aja. Jadi gini, dulu ketika saya datang ke kantornya langsung, saya tanya brokernya, marketingnya. Ternyata orang baru dan waktu itu kliennya, konsumennya baru saya.
Itu yang saya salah. Berarti Pak Dea ini kelinci percobaan lah Kelinci ya. percobaan untuk belajar marketing baru. Ya, no problem Pak. Jadi di situ kita bisa ambil pelajaran dan sebelum masuk ke ranah investasi kita harus menyiapkan bekal Pak. Terutama investasi di sini Pak, di kepala Pak, sama IQ. di sini. Iya. Nah, karena kalau kita nggak punya ini sama ini, berantakan investasi itu pasti. Nah, kita kembali ke apa? Kripto ya. Kripto, cara meminimalisirnya seperti apa itu? Cara meminimalisir resiko sebetulnya Karena resikonya kan betul besar sekali. besar sekali. Saya pengalamin soalnya. Betul. High risk, high return. Dan setiap trader atau setiap investor seharusnya punya manajemen risiko. Saya sendiri kalau misalnya trading atau investasi itu menerapkan risiko paling besar 30% dari modal. Paling besar. Dan rata-ratanya saya bisa 10 sampai 20% risikonya per transaksi. Per transaksi. Itu kalau trading ya. Kalau investasi kan kita nggak jual beli. Jadi kita sekali beli dan dengan tempo beberapa tahun kita bisa jual di harga atas. Tergantung rencana keuangan kita Pak. Misalnya Pak Dea ini mau beli rumah dalam 5 tahun ke depan seharga 1 miliar. Oke. Dan di investasi yang bisa mensupport itu sebetulnya semua instrumen investasi bisa mensupport ya Pak ya, tergantung nilai returnnya. Berarti Pak Dea tinggal kalkulasi itu berapa per bulan yang harus saya investasikan untuk mendapatkan 1 miliar di 5 tahun mendatang. Seperti itu Pak. Yaitu ada rumusnya sebetulnya dan saya nggak mungkin jelaskan di sini karena durasinya terlalu panjang Pak. Sekilas saja rumusnya, sekilas. Sekilas misalnya 5 tahun itu iya dalam 5 tahun ada berapa bulan Pak? 12 kali 5 12 kali 5 berapa? 12 kali 5 berapa? 60 bulan berarti per bulannya itu harus minimum 10 jutaan lah. Per bulan. 60 bulan ya? Berarti 5 tahun bagi 60 berarti ya sekitar 10 sampai 20 jutaan per bulan. Memangnya digital itu enak-enaknya maksudnya kan jangka pendek ya, maksud jangka pendek gini. Kita beli hari ini besok bisa jual langsung kan gitu bisa, kan. Gitu. Ya semuanya kembali ke rencana keuangan rencana keuangan kita. Kalau misalkan kita niat trading berarti itu jangka waktunya pendek. Pendek kalau trading kan. Short time. Short Ini time. bukan jabla ya. Pak, short time ya. Ini trading Pak. Trading. Oke. Dan ada long time. Long time. Ya long time itu kita nggak perlulah lihat harga, kita rutin nabung ke misalkan di saham itu. Oke. 1 juta sebulan atau 1 lot sebulan. Dalam 5 tahun kita berarti dapat 60 lot. 60 Betul. lot. Oke. Nah, biasanya nilai aset-aset itu kan naik dari tahun ke tahun. Biasanya. Biasa. Pasti itu udah pasti. Belum dikatakan pasti. Nyaris pasti, Pak. Nyaris pasti. Soalnya saham perusahaan-perusahaan yang besar hampir mustahil untuk bangkrut. Hampir mustahil untuk Seperti BCA, Unilever, soalnya kan banyak investor juga. Betul, banyak investor dan konsumen pun banyak Konsumen sekali. betul. Berarti memang investasi digital seperti kripto itu resikonya sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Analisisnya juga harus benar-benar matang ya. Betul. Analisisnya. Karena saya gini ngalamin untuk teman-teman nih kalau mau investasi digital belajar dulu lah analisis, karena dulu saya pernah soalnya pengalaman gitu. Saya belum mengerti analisis, belum mengerti pasar modal, nyobain aja investasi. Tolol gitu. Tolol banget. Itu kan down 10 juta habis selesai gitu kan. Jangan, jadi harus belajar dulu lah. Minimal lah yang kecil-kecil aja kayak emas yang itu kan ya. Lebih safe kan, lebih safe. Oke, selesai berarti aset digital kripto ya. Nah, ini yang paling ini biasanya ibu-ibu nih, bapak-bapak di kampung tuh biasanya deposito ke perbankan. Nah, lebih ke perbankan. Gimana tuh deposito? Deposito sebetulnya hampir selaras dengan inflasi, Pak. Banyak CFP yang sangat tidak menyarankan deposito, walaupun masih tergolong baik ya, Pak ya. Karena bunga dari deposito sendiri cenderung kecil. Betul. Ada yang
Dan yang paling besar itu sekitar 7 atau 8% Pak. Paling besar. Paling besar. Return per tahunnya, bunga per tahunnya. Sedangkan inflasi kan bisa 2,5 sampai 3% per tahun inflasinya. Kalau kayak gitu sama saja kita merencanakan ini disclaimer on ya. Ini merencanakan kemiskinan kalau deposito. Saya sangat tidak prefer. Memang ini aman deposito. Selagi banknya ada, selama itu pula uang kita ada. Ya, walaupun banyak bank-bank yang nakal, yang susah untuk mencairkan uang kita, walaupun banyak yang seperti itu, tapi kebanyakan lebih aman lah deposito itu. Untuk ya para ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya itu lebih menyehatkan jantung Pak. Cuman nilai bunganya lebih kecil. Walaupun memang aman, kita tahu beres aja, misalkan taruh 100 juta kita dapat 5 juta per tahun. Cuman lama ya jangka. Lama, betul. Soalnya kan bunganya kecil. Oke, deposito terakhir nih P2P. Nah, lagi rame juga nih P2P nih. Wah, banyak tuh teman-teman saya yang bermasalah P2P itu. Gimana itu? P2P lending ya? Iya, P2P lending. P2P itu P2P lending. P2P lending ini sendiri sebetulnya, yang tadi kita mention di awal ya Pak ya. Kita menyimpan uang di perusahaan peminjaman. Kayak misalnya pinjol-pinjol yang marak sekarang nih. Laku, terus Easy Cash, apalagi ya, home credit Pak, ya itu banyak sekali para investor yang menanamkan uang di situ. Bagus memang, baik, karena kebanyakan si perusahaan yang menampung dana investor ini, si perusahaan pinjol ini bertanggung jawab atas uang investor gitu. Kalau misalkan ada nasabah yang gagal bayar, maka di cover oleh asuransi Pak biasanya. Ada perusahaan asuransi yang mengeluarkan kerugian itu sendiri gitu, dan diteruskan kepada investor jika investor itu mau menarik dananya. Seperti itu. Dan terminnya atau waktunya itu macam-macam, pada 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Gitu. Itu returnnya macam-macam lah. Saya nggak bisa sebutkan karena saya juga kurang belum pernah mempelajari P2P lending secara mendalam. Jadi untuk dirata-ratakan itu sekitar 8%-an. 8%. Iya. P2P P2P lending. P2P kan. Soalnya gini, sekarang kan banyak tuh yang investasi tapi nggak ngerti apa segala macam nih. Buat teman-teman kalau mau investasi nih, datang langsung ke sini, konsultasi di sini. Ya kan bro, dia dulu itu di Bandung itu menangani klien-klien yang berinvestasi besar ya bro ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Cuman pada waktu dulu juga pakai Lexus ya, sempat glamor dulu. Pada jangan itulah. Tinggal di apartemen. Jadi malu saya, bukan Lexus Pak. Apa? Vios. Vios. Kirain Lexus. Itu cuma fasilitas. ya. Setelah saya mundur diambil. Seperti itu. Buat teman-teman nih, Bro Topik juga dia itu punya sekarang lagi membangun perusahaan digital ya, IT yang diberi nama borongin.com. Mau beres borongin aja ya kan. Gitu kan. Bro, buat teman-teman yang barangkali mau menginvestasikan ke borongin.com, siap ya dong? Sebetulnya enggak mau pihak TPK atau enggak? Itu jangka waktu yang panjang mungkin kita bisa ya. Untuk saat ini sebetulnya kita menutup diri dari para pemodal yang ada di luar sana gitu. Soalnya kan kita aja belum running gitu, dan perusahaan sendiri masih dalam masa rintisan atau bahkan pembangunan awal gitu. Soalnya saya beberapa kali di Borongan itu jatuh bangun Pak. Ada saja yang memang membuat Borongan itu gagal untuk beroperasi. Dan sekarang setelah beberapa kali gagal, saya mencoba lagi untuk melahirkan karya Borongin, karya digital ya, yang bernama borongin.com itu supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, teman-teman semua, ibu bapaknya atau adik-adiknya atau generasi yang akan datang. Saya ingin membantu masyarakat untuk bisa memudahkan dalam bisnis jasa. Oke.
Terima kasih bro, waktunya Siap. sudah meluangkan waktu diwawancara oleh kami ya, tim Desko TV. Ini buat teman-teman, semoga videonya menginspirasi dan mau belajar investasi ya. Harus. Karena investasi itu cara untuk kita melawan inflasi. Betul. Karena harta karun itu sekarang bukan di dasar laut, tapi di investasi. Betul. Oke. Jangan lupa buat teman-teman, mari berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik. Betul. Oke. Terima kasih telah menonton channel kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan ingat, berniagalah mesti engkau harus kaya. Ikutin. Oh gini Pak. Cuan, cuan, cuan. Muah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.